Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Kita sedikit bicara tentang hukum fidyah. Fidyah ini istilah tebusan atau denda bagi orang yang tidak puasa karena uzur syar'i. Adapun kalau membatalkan puasa dengan sengaja, maka enggak ada fidyah, enggak ada qada. Fidyah juga ini khusus untuk puasa. Jadi enggak ada fidyah sholat. Karena di masyarakat masih ada tradisi fidyah sholat. Jadi kalau ada yang meninggal dunia, ditanya oleh tokoh agama, ini si mayit sholat enggak? Oh, dia enggak sholat. Ya, berapa lama dia enggak sholat? Ya, selama tuanya dia enggak sholat. Mudanya masih sholat. Tuanya udah enggak sholat. Berapa? Nanti dihitung. Satu sholat bayar fidyah. Ini enggak ada. Fidyah sholat tuh enggak ada. Ya, yang ada fidyah dalam masalah puasa. Nah, jemaah sekalian, ayat yang jelas dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak kuat puasa, maka baginya bayar fidyah ngasih makan orang miskin. Jadi fidyah pada prinsipnya sama kayak zakat fitrah untuk orang miskin. Kesalahan sebagian panitia zakat itu, fidyah dan zakat fitrah itu ngawur kemana-mana. Buat pembangunan masjid, buat macam-macam. Ini enggak benar. Jadi fidyah dan zakat fitrah itu khusus untuk orangnya, fakir miskin. Jadi hati-hati nih, jangan salah kita bayar fidyah atau bayar zakat fitrah, kemudian duit kita digunakan buat pembangunan musola, pembangunan masjid, dari situ. Kalau dalam fikih Islam, pembangunan musola, pembangunan masjid, itu kewajibannya dua. Pertama, kewajiban negara. Yang kedua, kewajiban orang kaya. Orang miskin nggak diwajibkan bikin masjid. Makanya di Timur Tengah, orang bikin masjid perorangan. Satu orang, bapaknya bikin, nanti anaknya bikin, gitu tradisi mereka. Kalau di negeri mereka udah banyak masjidnya, kirim ke negeri yang miskin. Nah, kalau kita kan bikin masjid patungan, ya ada DKM, nggak cocok ribut, nggak cocok ribut. Makanya banyak masjid-masjid itu ribut mulu. Kenapa? Karena bikinnya patungan. Kalau bikinnya sendiri, pribadi, nggak ribut. Nah, kita bahas fidyah. Jadi jamaah sekalian, fidyah itu kata Quran untuk fakir miskin. Jangan dimanfaatkan buat yang kemana-mana. Sama kayak zakat fitrah, penyalahgunaan tuh kemana-mana. Ya, kayak rumah zakat dan seterusnya. Ketika saya konfirmasi, kemana penyalurannya itu? Itu kadang kemana-mana. Ini nggak boleh. Untuk zakat fitrah dan fidyah khusus fakir miskin. Kalau zakat mal boleh umum, luas pembagian, 8 asnaf sesuai dengan surah Taubah. Kembali bahasan kita tentang fidyah. Jadi fidyah ini solusi dari qada. Pelanggaran puasa, ya, orang yang tidak puasa sebab uzur syar'i itu dua alternatif. Pertama, adanya qada. Yang kedua, kalau enggak qada, ya fidyah. Jadi enggak ada dua-duanya. Yang bilang dua-duanya hanya sebagian pendapat fuqaha. Ini ada orang umpamanya dia hamil, dia menyusui bayi, kemudian dia enggak puasa, bayar qada juga, bayar fidyah juga. Enggak ada sebenarnya. Nasnya enggak ada, dasar agamanya enggak ada. Ini hanya ijtihad di kalangan fuqaha Syafi'iyah. Karena Al-Quran membedakan mana yang harus qada,
mana yang harus bayar fidyah. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa iddatum min ayamin ukhor. Ini yang kodok. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, maka dia wajib ganti pada hari-hari yang lain. Ini kodok. Kemudian ayat selanjutnya Allah pisahkan. Wa alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa karena sebab-sebab tertentu, maka dia bayar fidyah. Jadi ini terputus. Ada yang bayar kodok, ada yang bayar fidyah. Jadi nggak ada dua-duanya. Ya. Jadi alternatifnya itu pilihannya hanya dua, bukan dua-duanya. Jadi kalau ada pendapat yang di masyarakat kodok juga, fidyah juga, itu dasarnya nggak ada, hanya istihad di kalangan fuqaha. Itu pun ulama mengatakan tidak tepat. Nah, bagi yang fidyah disebutkan wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatu ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan puasa, bayar fidyah. Ulama sepakat. Di antaranya adalah syekhun kabir, orang yang sudah sepuh. Jadi kalau kita di rumah ada orang sepuh, lansia, maka kalau dia mau puasa, biarin. Pak, mau puasa? Bu, mau puasa? Ya, nanti kalau nggak kuat ngomong ya. Kalau dia puasa, boleh. Tapi kalau dia mau batalin, cukup bayar fidyah. Jadi misalnya ada orang-orang tua itu, saya mau puasa dulu dah. Kalau nggak sanggup, baru nanti saya batalin. Nggak apa-apa. Ya, ada kenikmatan tersendiri. Saya punya tetangga 80. Dia buka puasa cuma 1 butir kurma, sahur sama 1 butir kurma. Kuat dia. Kuat. Ini keberkahan kurma. Keberkahannya gitu. Ya. Makanya disunahkan interaksi dengan kurma itu bagus di Ramadan. Jadi yang mau beli kurma bisa beli sama saya sekalian bisa. Gitu, ya kan? Sekalian ya kan kita ngajarin kan gitu. Jadi jemaah sekalian, cuman saya kemana-mana kurmanya sukari mulu. Manisnya kan luar biasa sukari. Ya rutop lah, ya kan. Ya mahal dikit nggak apa-apa, yang penting nyaman. Nah ini jemaah sekalian. Jadi Quran membedakan mana yang bayar kodok, cuma 2, orang yang sakit, ya. Kemudian orang yang safar. Nah, nanti mungkin sakit yang betul-betul memberatkan. Tapi kalau sakit ringan, cuma cantengan, jangan batalin. Ya, kemarin ada dokter padahal dia nanya saya, Pak Ustadz, kalau tenggorokan gatal gimana? Ya itu mah jangan cengeng ya, jangan cengeng mendefinisikan sakit. Ya, baru mah dikit aja langsung buka. Lu nggak puasa lu, mah, gitu. Padahal bisa ditahan. Kalau membahayakan, baru batalin. Ini jangan definisi sakit kata ulama, jangan kita yang menentukan. Harus dokter yang adil. Iya nih, parah nih. Kalau puasa bahaya, baru dia batalin. Nah, safar juga, walaupun dibolehkan kita berbuka, lihat kondisinya. Kalau safarnya naik bis yang ada ranjangnya, wah, jangan kita langsung batalin, tetap puasa lebih utama. Ya Pak ya, double decker namanya. Yang bisa sleeper, ya sleeper. Yang bisa ngorok tuh. Ya kan? Karena apa? Di ayun-ayun kan? Di ayun-ayun tuh di mobil tuh kita kayak bayi lagi kan? Pules. Kalau safarnya naik kereta duafa, kayak zaman dulu namanya kereta duafa ya kan? Kambing masuk, ayam masuk kan gitu. Dulu kereta nggak manusiawi kan. Nah itu kita berat baru batalin. Kalau sekarang alhamdulillah bus-bus sudah manusiawi, ya kan. Nah sekarang fidyah. Allah melanjutkan wa 'alal ladzina yutikunahu. Bagi yang nggak mampu bayar fidyah. Nah sepakat ulama syekhun kabir, orang-orang jompo. Jadi jamaah kalau kita punya orang tua atau kakek,
dia mau puasa jangan dilarang. Tapi kalau dia mau buka, silakan bayar fidyah. Gitu. Nanti besarannya kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, ulama menjelaskan pekerja yang memang orang sakit dulu, sakit yang nggak mungkin sembuh. Orang kena penyakit yang nggak mungkin sembuh. Yang menurut dokter dia harus minum obat terus. Kan ada tuh Pak ya, misalnya orang kena penyakit jantung, dia harus minum obat terus. Bisa gak digeser? Tanya dokter. Bisa digeser. Minumnya 3 kali, buka, tengah malam, sahur. Bisa. Tapi kalau nggak bisa digeser minumnya, siang harus minum demi kemaslahatan dia, maka yang seperti ini dibolehkan dia bayar fidyah. Ya, sakit yang kemungkinan nggak akan sembuh. Ini kayak kasus-kasus orang pasang ring. Ya, jantung dia harus minum obat. Nggak boleh putus. Atau orang yang kena sakit yang mungkin dia harus cuci darah, kontrol terus. Ini banyak sekali pada zaman sekarang. Ya, fitnah akhir zaman, kesehatan itu taruhannya. Kemajuan teknologi itu kesehatan itu taruhannya. Makanya orang-orang di kota besar itu cepat mati. Ya, karena ketimbang dengan orang-orang di kampung karena pengaruh zaman. Maka orang-orang kampung tuh biar kata ngerokoknya kuat, umurnya 90. Iya di Garut tuh, rokoknya kuat tapi 90. Kenapa? Pola hidupnya sehat, ke sawah dan seterusnya. Nah jadi kalau ada orang sakit yang nggak bisa sembuh, sampai sekian lama dia harus berobat, maka dibolehkan dia bayar fidyah. Kemudian yang ketiga adalah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'am miskin. Yang bayar fidyah murdi dan hamil. Perempuan hamil, perempuan menyusui, maka dia boleh tidak puasa dan bayar fidyah saja. Nah, perempuan hamil juga kalau dia mau puasa izin dokter. Kalau dokter bilang jangan puasa, mengganggu kesehatan si janin, maka jangan kita puasa. Nanti bisa haram. Karena Islam sangat perhatian kepada janin. Islam sangat perhatian kepada janin. Dulu pernah saya jelaskan di sini fikih hukum-hukum seputar janin. Janin dijaga dalam Islam. Sehingga seorang perempuan dibolehkan tidak puasa untuk kemaslahatan janin. Dan kalau terjadi pembunuhan terhadap janin, maka kafaratnya itu membayar 10 ekor unta atau sapi, ya tebusannya. Kalau kasus pembunuhan tidak sengaja, ya jadi misalnya tetangga nih berantem sama perempuan hamil, ditendang perempuan hamil, keguguran meninggal, itu kafaratnya 10 ekor unta. 10 ekor unta, satu unta 40 juta, 10 berarti berapa? 400 ya, 400 juta. Itu janin, ya nggak boleh melukai janin. Nah termasuk perempuan yang hamil, maka dibolehkan dia puasa. Tapi kalau dia sehat, kuat, makannya banyak, pamannya, dia konsultasi ke dokter, dokter bilang boleh dia puasa. Selama nggak mengganggu janin. Kalau dia khawatir, maka jangan dia puasa. Demi kemaslahatan janin. Nah, ini hamil, ya, hamil dari bahasa Arab. Artinya orang yang membawa hamil. Ya, ini Allah takdirkan perempuan yang hamil karena dia punya kesabaran. Kalau laki-laki hamil nggak sabar, dikeluarin langsung ditekan sama dia. Kemudian yang kedua murdi, perempuan menyusui. Perempuan menyusui, perhatikan. Ini ilatnya dibolehkan bayar fidyah cuma menyusui, bukan nipas. Beda. Kalau perempuan habis melahirkan, itu namanya nipas. Dia nggak puasa, ya, nggak puasa, itu sama kayak haid. Nanti ganti. Ya, karena ada perempuan ketika melahirkan susunya nggak keluar. Susunya nggak keluar. Nggak ada susunya. Maka dia pakai susu kaleng. Kalau zaman sekarang ini susu kaleng. Zaman dulu
perempuan nyusui. Nih Pak, dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk. Ya. Jangan belanja dulu ya kan. Ini nggak boleh jam senggang nih, langsung buka Shopee ya kan. Beli baju dah ya kan. Ya, kalau sekalian saya nggak apa-apa, 7L saya. 7L. Kali ada yang mau mesen Mia ya kan, baju koko tuh, cakep tuh, gitu. Ya. Iya kan, 7L ukurannya ya kan, catat baik-baik ya kan. Ya, 7L. Sampai mana tadi ya? Sampai nipas ya kan. Kan ada perempuan, dia lahir tapi nggak keluar susu. Jadi dia nggak nyusui, pakai susu kaleng, ya ada Denko dan seterusnya. Maka ini dihukumi seperti perempuan haid, dia ganti pada hari yang lain. Dia ganti, dia bayar berapa dia nggak puasa, gitu. Tapi kalau dia menyusui, ya menyusui bayi nggak puasa karena menyusui, baru dia bayar fidyah. Jadi ada perempuan melahirkan itu, ada yang menyusui, ada yang tidak. Bahkan ada perempuan-perempuan keluar susunya, tapi dia nggak menyusui. Perempuan karir biasanya, repot. Nah, dia bayar, dia yang seperti ini dia kayak orang haid. Ya nipas dan haid itu sama, dia bayar kodok. Tapi kalau lahir dia langsung nyusui, maka dia batalkan puasa, cukup bayar fidyah. Ya, jamaah sekalian, kenapa Allah kasih keringanan? Untuk kemaslahatan janin. Janin. Ini saya terangkan di BKKBN karena saya ngajar juga, ya BKKBN yang ngurusin KB itu, ya. Ketika saya jelaskan tentang stunting bayi cacat, maka Islam sangat perhatian untuk kesehatan bayi. Di antara bentuk Islam menjaga kesehatan bayi, perempuan yang menyusui cukup bayar fidyah. Ini rahmat dari Allah. Dan para ulama menjelaskan seperti Abdullah bin Abbas, para sahabat, ketika menafsirkan wa 'alal ladina yutikunahu fidyatu ta'amim miskin, bagi orang-orang yang lemah tidak mampu puasa, cukup bayar fidyah buat fakir miskin, maka Abdullah bin Abbas menafsirkan adalah buat perempuan hamil dan menyusui. Dan tafsir Abdullah bin Abbas sahih, disahihkan sanadnya oleh para ulama. Berarti para sahabat menafsirkan perempuan hamil, perempuan menyusui cukup bayar fidyah saja, tidak kodok. Kodok itu bagi perempuan yang nipas habis melahirkan tapi dia tidak menyusui, baru kodok. Paham nggak Pak? Pak? Ya kalau dia nggak menyusui, pokoknya ilatnya itu sebabnya karena menyusui. Kalau dia lahir bayi, kemudian dia nggak nyusui karena nggak keluar susu atau dia nggak mau menyusui. Tapi kalau nggak mau nyusui ini dosa. Dosa, karena susu kaleng beda dengan susu ASI. Beda. Yang membuat lemah bangsa ini susu kaleng. Yang membuat kuat tuh susu ASI. Makanya kalau bangsa Arab dulu dan masih ada hukumnya tentang masalah rodoah, kalau kalau perempuannya nggak keluar susu, maka nitip ke perempuan yang lain, bayar, boleh. Bapak punya anak nih, istri bapak nggak keluar susunya, kemudian tetangga sama-sama ngelahirin bayi, boleh titip. Bu, titip susuin anak saya dong, nanti beli, sebulan berapa, bayar. Tergantung makanannya dia. Ya, kalau dia makanannya itu getuk, ya kan, bakwan, jangan mahal-mahal, ya kan. Kalau dia makannya stik 21 ya kan, boleh mahal deh, karena kan susunya beda kualitasnya. Iya, boleh dalam fikih boleh, namanya Kitabur Rodoah, bab tentang menyusui. Nanti kalau menyusui bayi, perempuan itu mencatat si fulan. Kenapa? Sama-sama disusui oleh perempuan yang sama, nggak boleh saling menikah. Gitu. Ini bahasan. Nah, menyusui ini sudah hilang. Kenapa? Ada susu kaleng.
Susu kaleng itu tetap ada zat kimianya. Makanya banyak kasus bayi-bayi itu pada bermasalah karena sudah dari kecil mengkonsumsi zat kimia susu kaleng. Ya, ini saya kasih tahu. Kalau umpamanya istri kita air susunya banyak, nggak apa-apa nyusuin tetangga, bayi tetangga nggak apa-apa, dapat pahala. Boleh bayar. Daripada kita nggak punya duit nih, udah lu jual susunya, boleh. Sebulan berapa gitu. Ya, tergantung kesepakatan. Dan Nabi disusui kecilnya karena ibunya meninggal. Dan di bangsa Arab tuh biasanya tuang nyusui bayi itu orang-orang pedalaman. Orang-orang pedalaman, ya. Nah, Nabi Musa ketika ditemukan oleh istrinya Firaun, siapa namanya? Asia ya, namanya Asia. Asia kan dia bukan perempuan hamil, nggak keluar susu. Maka dipanggil perempuan-perempuan yang lagi nyusuin. Gitu. Ternyata yang cocok ibunya Musa. Makanya Musa selama 2 tahun dipelihara dulu di rumahnya. Di rumahnya. Dibayar sama Firaun. Wah, ini mukjizat nih kisah Nabi Musa. Iya. Jadi Nabi Musa, Firaun, siapa yang bisa nyusuin? Datang ke istana, ngumpul tuh ibu-ibu yang tuh nyusuin. Nggak ada yang cocok putingnya. Begitu ibunda Musa, cocok emaknya sendiri. Ini keajaiban, kebesaran Allah. Makanya nggak usah bicara soal politik macam-macam. Kalau orang saatnya jatuh kayak Firaun. Ya, sudah fokus kerja aja cari duit, ya gak? Iya, nggak usah ribet mikirin MK. Gitu, ya kan? Majelis Kongguan, gitu. Sudah fokus kerja, cari duit yang benar, apalagi 10 terakhir Ramadan, fokus ibadah, ya, ini yang bermanfaat. Wa makaru wa makarallah. Mereka punya makar, Allah juga punya makar. Kok larinya ke politik ya? Gitu. Kembali bahasan susu, ya kan? Jadi jemaah sekalian, ini Islam sangat perhatian dalam kesehatan janin, Pak. Dan kesehatan bayi. Dari janin sudah dijaga, dengan bayi juga dijaga. Makanya ketika saya bicara stunting, saya pernah ceramah Pak di BKKBN, nasional. Ya, seluruh Indonesia. Ustadz bahasnya stunting ya. Waduh, Ustadz suruh bahas stunting, dokter pantas. Saya bahas stunting. Ternyata keren. Yang nggak ada di dunia kedokteran, saya jelasin. Ya, diantaranya yang bikin bayi jadi cacat itu penyakit ain, pandangan mata. Pandangan mata jahat itu. Bayi sakit karena dipuji oleh tetangganya. Nih bayi montok banget nih. Buset, gitu. Akhirnya pulang tuh bayi sakit, bintik-bintik kulitnya. Itu ciri khas penyakit ain, penyakit yang datang karena pandangan mata. Nggak ada obatnya dokter, nggak ada. Obatnya itu dengan bacaan ayat Al-Quran, nggak ada. Jadi kalau bayi tiba-tiba kulitnya pada merah, ya orang kan suka bilang apa sih namanya? Tampek apa macam-macam lah ibaratnya ya. Ya, ini seringkali ain yang datang dari orang lihat, montok banget. Ya, harusnya kalau kita melihat bayi yang cakep, mulus, jangan lupa dengan zikir. Masya Allah, cakep ini, bayi cakep banget nih. Nggak kayak bapaknya nih, gitu. Iya. Bapaknya kayak wayang golek, ya kan? Ini anak cakep banget nih, gitu. Ya kan? Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat bayi, jangan lupa untuk zikir. Subhanallah, Masya Allah, bayi cakep banget nih. Nggak kayak bapaknya. Bapaknya kayak gambar tempel katanya kan. Bapaknya dibilang kayak gambar tempel. Nah ini sekali lagi fidyah. Jadi fidyah, kalau wanita itu melahirkan tapi tidak menyusui, maka dia wajib apa? Kodok, karena sama kayak haid. Kalau dia melahirkan dan menyusui, maka dia bayar fidyah. Jadi tidak ada
dasar bayar dua-duanya. Ini bayar kodok juga, bayar fidyah. Tidak ada. Itu hanya istihad di kalangan fuqaha. Menyalahi nas dari sahabat yang perempuan menyusui hanya bayar fidyah saja. Nah, kembali bahasan kita, fidyah sama kayak zakat fitrah. Pada asalnya memang yang dimakan. Yang dimakan. Pada masa dulu yang dimakan apa, Pak? Korma, kismis, gandum. Kalau gitu kita bayar kismis juga dong. Gak ada yang makan. Gak ada yang mau terima. Pak, saya bayar fidyah nih. Apa nih kismis? Gak doyan kita. Zaman dulu makanan pokoknya itu. Sama kayak beras. Ya, Pak Ustadz, saya bayar zakat fitrah pakai beras. Emang Nabi pakai beras? Enggak. Nabi pakai gandum, kismis, alternatif makanan pokok waktu itu. Kurma, gitu. Kita bayar zakat fitrah pakai kurma, kata pakai miskin, gua kagak doyan gitu ya. Jadi jamaah sekalian, ada perubahan kepada beras, dikurskan kepada beras. Ini menunjukkan namanya muamalah. Muamalah itu berlaku hukum kias. Di masa Nabi pakai kurma karena makanannya, pakai kismis, pakai gandum, kemudian diganti jadi beras. Ada kias. Dan ulama pada masa kontemporer ini memberikan kias dengan uang. Ketika hajat uang itu sangat tinggi, melebihi bahan pokok. Makanya fakir miskin coba tanya, Pak, pilih beras, pilih duit. Pilih duit. Pilih duit. Maka mayoritas ulama membolehkan pakai uang, walaupun dua-duanya sah. Ya, pakai beras, pakai uang, silakan, asal mampu jaganya. Karena ada panitia nggak boleh pakai duit, pakai beras. Wah, satu masjid isinya beras tuh. Asal siap jaganya saja nggak apa-apa. Gitu. Kalau pakai uang praktis, silakan. Nah, demikian juga fidyah. Fidyah to'amu miskin, sekali makan, bukan 3 kali, Pak. Tapi kalau Bapak mau bayar 3 kali, boleh. Karena ayatnya faman tatawwa'a khairan fahuwalahu. Barang siapa yang mau bayar lebih, maka lebih baik baginya. Boleh. Kewajiban duit, kewajiban harta, dibayar lebih, boleh. Zakat fitrah 3,5 liter. Iya gak? Dibayar 1 karung, boleh. Pak Ustadz, bayar 1 karung boleh gak? Boleh. Yang wajibnya 3,5 liter. Lebihnya bonus. Boleh. Ibadah, ya sholat, doa, zikir, gak boleh tambah, gak boleh dikurangi. Tapi kalau kewajiban harta, dibayar lebih, boleh. Makanya kalau kita mau lebih-lebihin, bukan ibadah yang dilebihin, yaitu sedekah, zakat. Bapak bayar zakat, dihitung-hitung zakat Bapak kena kewajiban bayar 10 juta. Bapak bayar 15 juta, boleh. Nah, fidyah sekali makan. Kalau zaman dulu makanannya cuma 1, korma ya korma. Kalau di Indonesia cuma beras doang, orang nggak makan. Nggak ada orang makan beras doang ya kan? Pasti ada lauknya. Makanya ulama sepakat, sekali makan itu berikut lauk, ya. Dan sesuai dengan makan kita, ya kan? Kalau makannya kita kan beda dengan makannya Raffi Ahmad, ya kan? Ya kan? Kalau kita kan ya makan Ortega, ya kan? Orek tempe pakai mentega, gitu. Makan apa Mas Ortega? Ya kan? Orek tempe pakai mentega, itu ya. Nah, standar kita berapa kira-kira? 25 ya? Oh, 25 keren tuh. Oh ya, 25. Hah? Bakso 15. Ya kan? Teh botol 5.000. Habis makan mecahin mangkok. Iya 25 juga ya. 25 juga ya. Kalau mau zona aman 25. Tapi perhatikan ya, enggak semua 25 ya, maaf ya. Mungkin Jakarta, hitungan orang Jakarta. Tapi kalau daerah, ya kan lebih murah ya kan. UMR-nya juga kan kayak Solo ya kan. UMR-nya kan murah ya kan, kayak daerah. Ya, sekali makan saya waktu pertama kali ke Jawa itu, wih murah-murah. Bisa gemuk nih sini nih. Gitu kan nih. Iya.
Soto Kudus aja 250 perak dulu waktu saya ke Jawa. Sekali pesan 4, ya kan, 1.000 ya kan. Ya kan. Karena kecil ya kan soto Kudus ya kan. Wah nggak nendang nih. Jadi jamaah sekalian, ini fleksibel sifatnya. Kalau kita mau hitung-hitung standar ya, kita ini makan sekian, lauknya umpamanya telur sama tempe ya. Kalau 15.000 udah cukup kalau ukuran saya ya. Kalau di sini kan duitnya gede-gede ya kan, gajinya gede ya kan. Mudah-mudahan perusahaannya maju, karyawannya gajinya besar ya. Iya. Bonusnya 7 kali gaji gitu. Kayak Pertamina ada bonus 7 kali gaji itu, uang jasa namanya. Nah, jamaah sekalian, kalau kita bayar fidyah, boleh mentahnya. Boleh. Kalau kita mau kasih beras, kasih telur, kasih Indomie, ya, kasih tempe sepotong umpamanya, boleh. Kita bayar matangnya, beli nasi warung, bungkus, boleh. Ya, standar kita warteg umpamanya. Tapi kalau warteg Karisma mahal juga tuh. Gitu ya. Iya kan? Makan berapa Mbak? 30.000. Wah, wartegnya yang mahal apa saya makan yang banyak nih kan gitu. Saya juga bingung deh tuh. Nah, misalnya kita beli warteg atau Padang kayak tadi 25.000, boleh. Sekali makan 1 hari. Gitu. Atau pakai uang, boleh. Boleh. Boleh dibayar per hari, boleh dibayar per minggu, boleh dibayar 1 bulan langsung. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang umurnya hampir 100, ketika masa tuanya dia nggak puasa selama 2 tahun. Dia bayar fidyah saja. Ya, boleh dicicil tiap hari kalau orang nggak mampu kan, miskin umpamanya bayar sehari. Buat kasih orang buka puasa di masjid, titip. Nggak usah tulisin fidyah, nggak usah gitu. Ya, nggak usah tulisin fidyah, jangan gitu. Terserah, ditulisin juga boleh. Nah, boleh dibayar per minggu, boleh dibayar sekaligus, boleh pakai uang selama di bulan Ramadan itu. Ini fidyah. Nah, bagi orang yang sakit, ya, sakit, kemudian dia meninggal. Andai ada kasus orang masuk awal Ramadan masuk IGD, rumah sakit, ya, kondisinya parah, masuk rumah sakit, dia nggak puasa, selama 10 hari dia sakit meninggal, selama 10 hari masuk rumah sakit meninggal, maka yang bagi orang yang seperti ini keburu meninggal cukup bayar fidyah. Saya ulangi, kalau ada keluarga kita masuk rumah sakit baru 10 hari meninggal, yang bayar fidyahnya 10 hari tadi, bukan 1 bulan, karena dia nggak puasanya 10 hari. Kalau nggak puasanya 1 bulan, baru dia bayar fidyah 1 bulan. Nah, kata ulama, bagi orang yang sakit kemudian jatuh meninggal, ya, maka dia bayar fidyah. Keluarganya bayar fidyah. Ya, kasus lain kecelakaan umpamanya, orang kecelakaan. Sekarang zaman kecelakaan ya, hati-hati ya di jalan. Kecelakaan, masuk rumah sakit. Karena parah dirawat 5 hari dan masuk Ramadan enggak puasa 5 hari karena di rumah sakit. Kemudian meninggal, maka 5 hari ini bayar fidyah buat si mayit yang telah wafat. Ya. Ini kalau dia enggak puasa karena ada sebab syar'i. Jadi yang dibayar fidyahnya 5 harinya saja. Wallahu alam bishawab. Apalagi? Yang bayar, terus sebentar. Yang bayar bebas. Kita nih zakat fitrah, utang, fidyah, ada yang bayarin, maka gugur. Boleh. Ya. Bayarin teman. Lo udah bayar zakat belum? Belum, gue bayarin dah. Boleh. Bagus tuh, pinter tuh. Ya, baru teman namanya tuh. Ya kan? Gue bayarin dah. Iya, namanya kawan kan di rumah sakit. Dia kondisinya sakit, atau kita punya teman-teman yang udah pensiun sakit dan nggak bisa sembuh. Pak udah nanti fidyah saya yang bayarin. Ya, itu bagus. Boleh, sah.
Ya, tadi nanya apa? Pak, bab ini. Oh, bukan diganti sama anaknya. Pendapat yang tepat hanya fidyah saja. Ya, yang ganti puasa itu kalau nazar. Ya. Karena fidyah itu sudah ada ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin, itu orang yang enggak mampu, dia keburu meninggal. Maka itu dia ayatnya. Kalau kodok kan kalau dia masih hidup baru kodok, karena dia udah mati maka alternatifnya fidyah. Gitu. Jadi yang wajib kodok bayar kalau utang nazar. Bapak kita utang nazar. Pokoknya kalau besok ini warisan laku, Bapak mau puasa 7 hari. Laku tuh warisan. Ya ada yang beli umpamanya. Belum sempat puasa 7 hari, keburu meninggal. Maka utang nazar itu baru dibayar oleh ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Pekerja berat. Kalau pekerja berat ini dilihat dulu. Jadi jangan langsung, wah saya kerjanya berat, belum tentu. Coba kalau dikasih sayembara, lo bisa puasa 1 juta sehari. Puasa dia. Iya. Jadi benar, kadang orang menilai pekerja berat tuh sentimen aja. Dia yang nilai, wah pekerja saya berat nih. Padahal kalau kita lihat kehidupan di masa Nabi, padang pasir, itu kan bisa 50 derajat ya kan. Padang pasir, tapi para sahabat puasa. Bahkan di hadis sampai kadang mereka ngerendam sekian lama di air. Kenapa? Karena panas. Gitu. Nah kalau betul ada kejadian pekerja berat yang sama sekali sedangkan dia nggak punya penghasilan lain kecuali itu, ya. Perhatikan ya, nggak punya penghasilan kecuali itu. Kalau dia penghasilannya lain ada banyak kaya, ya utamakan puasa. Tapi kalau dia nggak ada lagi, dia harus cari nafkah, itu berat. Kalau dia puasa itu resikonya besar, maka baru dibolehkan dia berbuka. Ya, nanti dilihat. Kalau umpamanya nggak ada sarana untuk bayar kodok, maka baru fidyah. Alternatifnya itu. Tapi hal ini jangan dibuka lebar, nanti ngeremehin agama. Oh kerja saya berat. Berat apa sih? Ternyata cuma kerja kuli-kuli gitu, bisa. Makanya coba tes. Nih, lo kalau puasa ke mandornya 1 juta nih. Puasa. Puasa. Mau kayak gile, ya kan? Kadang suka, wah saya padahal nggak berat, bisa. Gitu. Makanya kita terima kasih di Indonesia pekerja-pekerja itu jam kerjanya dikurangi. Ya Pak ya. Terima kasih kita sama perusahaan sama kantor menghormati yang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kupas-kupas buah manggis, puas enggak puas waktunya habis. Gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.